sebagai pemateri pertama. Saya yang dalam judul tugas yaitu sejarah perkembangan logika pada zaman Islam. Terus Jadi pada awal abad ke-7 Masehi agama Islam lahir dan menjelang ujung abad ke-8. Kekuasaan Islam sudah terbentang sejak dari pegunungan Tirenia di barat sampai ke perbatasan Tiongkok di timur. Pada pertengahan ke-8 itu bermula kegiatan penyalinan buku-buku Greek tua dan Parsi serta Sanskrit ke dalam bahasa Arab, terutama pada masa Khalif Al-Ma'mun dari dinasti Abbasiyah di Baghdad dan Khalif Abdul Rahman dari dinasti Umayyah di Cordova. Perkembangan ilmu dan filsafat masa itu mencapai zaman gemilang pada dua pusat, yaitu Baghdad di timur dan Cordova di barat. Jadi penyalinan yang pertama, penyalinan buku-buku logika, penyalinan yang pertama mengenai logika dilakukan oleh Johanan bin Patrick, lahir 815 Masehi, bernama kategori karangan Aristo, Maqalatul Asyarat li Aristo, lalu disusul oleh penyalinan bagian-bagian lainnya oleh berbagai penulis Ibnu Sikit, Yakub Al-Nahwi, 803 sampai 859 Masehi, memberi komentar dan beberapa tambahan di dalam bukunya Perbaikan dalam Logika. Islah fil Mantiki, Yakub bin Ishaq Al-Kindi, 791 Masehi sampai 865 Masehi, menyalin bagian-bagian logika dan memberi komentar satu persatu. Penyalinan bagian-bagian logika di belahan timur ini pada masa itu belum melampaui bab-bab terlarang yang berlaku dalam dunia Kristen. Itu menit Potong dulu. Penyalinan logika di belahan barat telah lebih jauh dari bagian-bagian yang terpandang, bab-bab terlarang. Ishaq bin Hunain meninggal 911 Masehi, menyalin kategori A dan The Interpretation bernama Maqalat li Aristo dan Kitab Aristoteles, beri Amelia Said bin Jakub Al-Dimsyiki meninggal pada tahun 19 menyalin Isagoga dan Topika bernama Isagogi wa Topiko Aristo. Abu Bisri Mata Al-Mantiki meninggal pada tahun 40 Masehi, menyalin analitika yang tadinya disalin ke dalam bahasa Syriani oleh Ishaq bin Hunain bernama Kitabul Burhan. Yang mungkin hanya itu saja dari saya bacakan pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki. Saya materi kedua akan meneruskan dari materi pertama, yaitu penyalinan pada masa itu masih bagian demi bagian. Kelemahan lainnya lagi ialah penggunaan istilah-istilah pada setiap penyalinan itu sering kali kurang cermat. Kelemahan dan kekurangan ini diperbaiki dengan disempurnakan oleh Abu Nasr Muhammad bin Ozluk bin Turchan Al-Farabi yang dikenal mahir dalam bahasa Greek tua. Al-Farabi menyalin seluruh karya tulis Aristoteles dalam pembagian bidang ilmu dan karya tulis ahli fikir Greek lainnya. Al-Farabi dalam bidang logika ada 4 buku, yaitu sebagai berikut: A. Kutubul Mutikil Samaniyat, yang kedua Muqaddamat Isaguji Allati Wada'aha Kurkuiris, yang ketiga yaitu Risalat fil Matini Al-Qawlu Syaraitil Yaqniyah, dan yang satu lagi yaitu Risalat fil Qiyas. Tokoh logika yang lain pada masa ini ialah Abu Abdillah Al-Khawarizmi yang meninggal pada tahun 997 Masehi.
Naskah tersimpan di perpustakaan Oxford, telah berkali-kali dicetak dalam bahasa Latin di antara cetakan tahun 1495 Masehi di Venezia. Salah satu bagian dari buku raksasa ini adalah pembahasan tentang logika. Di balik itu, ada dua karya tulis Ibnu Sina yang khusus mengenai logika bernama Isyarat wal Tambinat fil Mantiki, dan bukunya disalin oleh Napier ke dalam bahasa Perancis pada tahun 1658 Masehi. Abu Ali Muhammad bin Hasan Al-Hasan yang di Eropa dikenal dengan sebutan Al-Hazm menulis dua buku mengenai logika, yaitu sebagai berikut: Talqisu Maqaddat Mati Purvisus wa Kutubi Aristoteles. Yang kedua yaitu Sarul Mantiki. Baik, dari saya hanya itu saja. Saya serahkan kepada pemateri yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Sofiuddin. Ya, pemateri ketiga yang menjelaskan tentang logika pada masa kemunduran Islam. Menjelang abad ke-14, sebetulnya sudah ada reaksi-reaksi terhadap pelajaran logika karena dipandang terlampau memuji akal di dalam mencari kebenaran, sehingga melahirkan paham-paham ekstrim. Disusul dengan tuduhan-tuduhan zindik dan ilhad dan kufur terhadap penganut paham-paham tersebut. Reaksi ini baru mencapai puncaknya pada abad ke-14 seiring dengan kemunduran kekuasaan Islam, dan pada masa inilah Taqiyuddin Ahmad Ibnu Taimiyah disusul oleh karya tulis Salatul Al-Taftazani 1322 sampai 1389 Masehi dengan bukunya bernama Tahzibul Muntiki wal Qalam, dan di dalam bukunya ini ia menjatuhkan hukum haram bagi mempelajari logika. Abdurrahman Al-Qadari dari abad ke-16 Masehi menyusun dasar-dasar pelajaran logika dalam bentuk sejak bernama Sulam fil Mantiki. Buku ini sampai sekarang beserta komentar-komentar yang muncul merupakan buku dasar bagi pelajaran logika di berbagai negeri dalam dunia Islam, termasuk Indonesia. Pada awal abad ke-20 muncul gerakan pembaruan dalam dunia Islam dipelopori oleh Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh, dan sejalan dengan itu kegemaran terhadap logika muncul kembali di tanah Mesir, dan gerakan ini cepat meluas di seluruh dunia Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.